Halo semua, saya Dr. Apri, spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Kertausada Singaraja. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai pentingnya stimulasi dini untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal dan kecerdasan majemuk. Stimulasi merupakan kebutuhan dasar seorang anak untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Stimulasi merupakan kegiatan dari orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mengajarkan anaknya dalam mencapai kepintarannya yang maksimal. Nah, dari mana stimulasi ini mulai diberikan? Jadi kurun waktu anak itu panjang, dari masa kehamilan sampai usia remaja. Stimulasi dapat diberikan sesuai dengan kurun usia anak tersebut. Seperti pada kehamilan, stimulasi dapat diberikan saat trimester akhir kehamilan atau pada usia 7 bulan ke atas, berupa ibu mengelus perutnya secara rutin atau mengajak anak berbicara atau mendengarkan musik. Stimulasi juga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Stimulasi memberi peranan dalam menambah sinaps. Jadi pada otak itu ada sel otak. Di antara sel itu ada jaringan-jaringan yang menghubungkan satu sel dengan sel lainnya. Itu yang kita sebut dengan sinaps. Semakin banyak stimulasi yang diberikan, sinaps yang terbentuk juga semakin banyak. Seperti pada bayi baru lahir, sinapsnya masih sedikit. Nah, pada usia 2 tahun, dengan stimulasi yang optimal, sinapsnya semakin banyak atau jaring-jaring itu semakin ruwet. Stimulasi ini penting sekali diberikan terutama pada 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama kehidupan. Bukan berarti usia di atas itu tidak penting ya, karena pada usia ini merupakan periode kritis perkembangan seorang anak dan merupakan pencapaian dari perkembangan otak itu sendiri, yaitu sampai usia 2 tahun. Nah, inti dari stimulasi adalah interaksi 2 arah antara si pemberi stimulasi dan penerima. Stimulasi tidak akan optimal bila hanya satu arah. Misalnya, pada anak diberikan handphone atau gadget atau nonton televisi, tidak diawasi atau dibiarkan nonton sendiri, bahkan tidak diberikan batasan waktu. Padahal ada low screen time, guideline untuk screen time pada anak. Kemudian anak dibelikan mainan, tapi tidak dibatasi waktu bermain atau dibiarkan bermain sendiri tanpa interaksi. Nah, stimulasi satu arah ini tidak akan optimal, justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuan dari semua stimulasi yang diberikan ini adalah mencapai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Jadi kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual, kecerdasan naturalis, kecerdasan interpersonal atau kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Diharapkan dengan memberikan stimulasi yang optimal, tercapai tumbuh kembang anak yang optimal dan kecerdasan majemuk. Sekian dari saya, salam sehat, selamat Hari Anak Nasional 23 Juli, jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan selama masa new normal ini. Terima kasih.